Hasan, kemari. Hasan. Duh Gusti, sucikaken. Namanya Pak Hasan. Usianya sudah kepala 6, sekitar 60 tahun, dengan tubuh yang tak lagi segagah dulu. Rambutnya putih memutih, kulitnya coklat legam dan penuh guratan akibat terik matahari dan kerja keras di ladang. Sehari-hari, ia menjaga sumur tua yang menjadi sumber kehidupan sekaligus misteri bagi warga desa Ngaliran, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan rimbun di Jawa Timur. Sumur itu bukan sumur biasa. Usianya sudah berabad-abad. Konon dikeramatkan oleh para leluhur desa. Pak Hasan bukan penjaga sembarangan. Ia dipercaya oleh seluruh warga untuk menjaga sumur itu agar tetap bersih. Dan yang paling penting, tidak ada orang yang melakukan hal-hal terlarang di dekat sumur. Sumur itu letaknya agak tersembunyi di tengah hutan kecil dekat desa, dikelilingi pepohonan besar dan lumut tebal. Airnya jernih, sejuk, dan dipercaya membawa berkah. Setiap malam Jumat, warga desa sering berkumpul di dekat sumur untuk berdoa bersama, memohon keselamatan dan kemakmuran. Namun, sejak sekitar 10 tahun lalu, ada sesuatu yang ganjil. Banyak warga melaporkan melihat sosok perempuan muda yang berdiri di dekat sumur, terutama pada malam-malam tertentu. Suara tangisan dan tawa kecil yang tiba-tiba terdengar, bayangan yang lewat secepat angin, bahkan suara langkah kaki di malam sunyi. Pak Hasan yang awalnya menganggap itu hanya hayalan, mulai merasakan sendiri keanehan. Suatu malam saat ia membersihkan sumur, ia mendengar suara lirih yang memanggil namanya. Tak hanya itu, bayangan samar sesosok wanita melintas di belakangnya, membuat jantungnya berdegup kencang. Pak Hasan pun mulai mencari tahu asal-usul kejadian itu. Ia mendengar cerita dari orang tua desa tentang seorang gadis bernama Sari yang meninggal tragis di dekat sumur itu, tepatnya pada malam bulan purnama, 10 tahun yang lalu. Sari dikisahkan sebagai penjaga sumur yang dulu, tapi jiwanya terjebak antara dunia nyata dan alam lain karena kematian yang mendadak dan penuh penyesalan. Pak Hasan pun merasakan beban berat menjaga sumur bukan hanya secara fisik, tapi juga menjaga ketenangan jiwa yang terperangkap di sana. Hari-hari Pak Hasan mulai dipenuhi dengan perasaan was-was. Setiap kali mendekati sumur tua itu, hawa dingin menusuk hingga ke tulang, meski udara malam sedang tidak terlalu dingin. Suara-suara aneh mulai sering terdengar. Bisikan-bisikan halus yang seolah berusaha menyampaikan sesuatu, namun tak pernah cukup jelas untuk dipahami. Suatu malam, saat ia memeriksa kondisi sumur, Pak Hasan melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di permukaan air, tampak bayangan seorang wanita muda dengan wajah sendu, matanya penuh kesedihan. Namun saat ia mencoba mendekat, bayangan itu menghilang seketika. Setelah kejadian itu, mimpi buruk mulai mengganggu tidur Pak Hasan. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Sari yang menatapnya dengan penuh harap, seolah memintanya menolong. Mimpi-mimpi itu begitu nyata hingga membuat Pak Hasan terbangun dengan keringat dingin setiap pagi. Kabar tentang keanehan di sumur tua itu menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok wanita itu, bahkan ada yang mengatakan sempat merasakan sentuhan dingin di punggung saat melintas di dekat sumur. Namun, tidak semua warga percaya. Ada yang menganggapnya cuma cerita karangan untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi bagi Pak Hasan, ini bukan lelucon. Ia tahu, ada sesuatu yang harus dilakukan. Dengan penuh tekad, Pak Hasan mendatangi Mbah Sari, seorang dukun tua yang sudah dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi dengan dunia gaib. Mbah Sari tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, jauh dari keramaian. Sesampainya di sana, Pak Hasan menceritakan semua yang dialaminya. Mbah Sari mendengarkan dengan seksama, kemudian mengangguk pelan. Sumur itu memang sakral, dan arwah yang bergentayangan adalah Sari, penjaga sumur yang meninggal tragis. Jiwa gadis itu belum tenang karena ada urusan yang belum selesai. Mbah Sari lalu menjelaskan bahwa untuk menenangkan arwah Sari, diperlukan ritual khusus yang hanya bisa dilakukan pada malam Jumat Kliwon, saat energi gaib sedang kuat. Ritual itu melibatkan doa, sesaji, dan mantra yang harus diucapkan dengan hati tulus dan niat yang benar. Pak Hasan merasa berat, tapi ia sadar ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan arwah Sari sekaligus menjaga kedamaian desa. Malam Jumat Kliwon pun tiba.
Pak Hasan berangkat ke sumur tua dengan membawa segala perlengkapan yang diperlukan. Udara malam itu terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia mulai menjalankan ritual, angin tiba-tiba bertiup kencang, menggerakkan dedaunan dan menciptakan suara yang menyeramkan. Di kejauhan, terdengar suara tawa kecil yang berulang-ulang, seolah mengikuti setiap gerakannya. Meski takut, Pak Hasan terus melanjutkan doa dan mantra yang diajarkan Mbah Sari. Setelah beberapa lama, cahaya lembut muncul dari dalam sumur, menerangi wajahnya yang penuh tekad. Pak Hasan merasakan kehadiran sesuatu yang berbeda. Seolah-olah arwah Sari mulai menerima permintaannya dan bersiap untuk meninggalkan dunia yang penuh penderitaan. Beberapa saat kemudian, suasana berubah hening dan damai. Suara dan bayangan yang selama ini menghantui hilang begitu saja. Pak Hasan menghela napas panjang, merasa lega sekaligus sedih. Sejak malam itu, sumur tua kembali tenang. Pak Hasan tetap menjaga dan merawatnya, tapi tidak lagi dihantui oleh bayangan dan suara aneh. Desa Ngaliran pun hidup dalam kedamaian yang baru, walaupun cerita tentang penjaga sumur itu tetap hidup di hati mereka. Setelah malam ritual itu, Pak Hasan merasa ada beban berat yang sedikit terangkat dari dadanya, tetapi rasa penasaran tentang siapa sebenarnya Sari dan apa yang membuat jiwanya terjebak di sumur itu tidak hilang begitu saja. Pak Hasan mulai bertanya pada orang-orang tua di desa, mencari tahu lebih banyak tentang Sari. Ia mendengar kisah yang berulang-ulang disampaikan dengan penuh haru dan duka. Sari adalah gadis desa yang dikenal lembut dan rajin, putri dari penjaga sumur sebelum Pak Hasan. Ia sangat mencintai keluarganya dan desa tempat ia dibesarkan. Namun, takdir membawanya ke tragedi memilukan. Pada suatu malam bulan purnama, saat Sari hendak mengambil air untuk upacara adat, ia ditemukan meninggal di sekitar sumur tua. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Beberapa mengatakan ia tenggelam, ada pula yang percaya ada kekuatan gelap yang menjeratnya. Kematian Sari meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan warga desa. Sejak itu, banyak kejadian aneh mulai muncul di sekitar sumur, suara tangisan di malam hari, bayangan samar, dan penampakan yang menakutkan. Pak Hasan merasa bahwa untuk benar-benar membebaskan arwah Sari, ia harus memahami lebih jauh cerita itu, termasuk rahasia-rahasia yang mungkin tersembunyi. Ia berkeliling desa, berbicara dengan keluarga Sari, dan menggali ingatan mereka. Ibu Sari, seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput, menceritakan bagaimana Sari selalu memperingatkan tentang sesuatu yang mengganggu sumur itu sebelum kematiannya. Sari bilang ada yang tidak beres, ada sesuatu yang ingin ia jauhkan dari desa, katanya pelan, matanya berkaca-kaca. Pak Hasan pun mencoba menafsirkan kata-kata itu. Mungkinkah ada sesuatu di balik kematian Sari yang selama ini tersembunyi? Seiring waktu, Pak Hasan mulai mencatat setiap kejadian aneh yang dilaporkan warga, suara bisikan, cahaya yang muncul tiba-tiba, dan kehadiran sosok yang seolah menjaga sumur. Pak Hasan juga mengalami kejadian yang semakin intens. Suatu malam, saat ia pulang dari sawah, ia merasakan sesuatu mengikutinya. Di balik pepohonan, ia melihat sosok wanita dengan pakaian putih, wajahnya samar namun penuh kesedihan. Sosok itu menatapnya dalam diam sebelum perlahan menghilang ke kegelapan. Pak Hasan tak bisa mengabaikan kejadian itu. Ia tahu bahwa arwah Sari belum sepenuhnya tenang. Dengan dukungan Mbah Sari, Pak Hasan berencana melakukan ritual lanjutan, yang lebih mendalam dan melibatkan seluruh warga desa. Ritual itu bertujuan untuk membersihkan energi negatif dan memohon agar arwah Sari benar-benar bisa beristirahat. Malam ritual tiba kembali. Kali ini diiringi doa bersama dan sesaji yang disiapkan oleh warga. Udara malam terasa berat, dan setiap langkah Pak Hasan menuju sumur disambut bisikan halus yang bergema di antara pepohonan. Ritual berjalan dengan hikmat dan penuh harapan. Saat doa mencapai puncaknya, cahaya terang menyinari sumur, dan suara lembut seperti nyanyian terdengar mengalun, membawa ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pak Hasan merasakan damai menyelimuti dirinya dan desa. Ia yakin Sari kini telah menemukan kedamaian dan tak lagi menjadi sosok yang gentayangan. Sejak saat itu, sumur tua di desa Ngaliran tidak lagi menjadi sumber ketakutan, melainkan simbol penghormatan terhadap leluhur dan warisan budaya yang harus dijaga. Pak Hasan tetap menjaga sumur dengan sepenuh hati, memastikan agar generasi berikutnya mengerti pentingnya menghormati sejarah dan kekuatan yang tersembunyi di baliknya. Hari-hari berlalu, dan desa Ngaliran kembali hidup seperti biasa. Namun bagi Pak Hasan,
Kehidupan tidak pernah sama setelah pengalaman menjaga sumur tua itu. Ia telah belajar bahwa di balik setiap cerita rakyat, ada kenyataan yang harus dihormati. Ada kisah-kisah yang tidak hanya sekadar dongeng, tetapi jiwa dan sejarah yang menunggu untuk didengarkan dan dijaga. Suatu sore, Pak Hasan duduk di beranda rumahnya, menatap jauh ke arah hutan di mana sumur itu berada. Angin sepa-sepa membawa aroma tanah basah dan daun kering. Ia teringat akan semua kejadian aneh yang pernah dialaminya, bayangan sari, suara tangisan, dan ritual malam Jumat Kliwon yang mengubah segalanya. Pak Hasan tahu, arwah Sari kini telah menemukan kedamaian. Namun ia juga paham, dunia ini tidak pernah benar-benar bebas dari misteri. Di balik sunyinya malam dan heningnya desa, masih banyak cerita yang tersembunyi dan menunggu untuk diceritakan. Ia pun memutuskan untuk mewariskan tugas menjaga sumur kepada cucunya kelak, bukan hanya sebagai penjaga fisik, tapi sebagai pelindung warisan budaya dan penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Pak Hasan juga mengingatkan warga desa agar selalu menjaga alam, menghormati leluhur, dan tidak mengabaikan tanda-tanda yang terkadang datang dalam bentuk yang sulit dipahami. Karena di dunia ini, ada batas antara yang terlihat dan yang tak terlihat, antara hidup dan mati, dan antara kenyataan dan misteri. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar penuh, seorang anak kecil dari desa melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di dekat sumur. Tapi kali ini, sosok itu tersenyum lembut dan melambaikan tangan, sebelum perlahan menghilang dalam cahaya bulan. Desa Ngaliran tetap tenang. Tapi cerita tentang sumur tua dan penjaganya akan terus hidup dalam ingatan, menjadi pengingat akan kisah yang melampaui waktu.